selamat sore Bapak Ibu semua. Baiklah, sebelum kita memulai ibadah kita sore hari ini, kita akan bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan kita Indonesia Raya. Saya mengajak kita semua bersama-sama bangkit berdiri. Kita bernyanyi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bersama-sama pekikan merdeka 3 kali. Merdeka! 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 Sorak-sorai! Haleluya! Shalom, Shalom. bertemu lagi. Mari kita sore hari ini kita akan berdoa, kita menyerahkan ibadah kita kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, pada sore hari ini Tuhan, kami menghadap hadirat-Mu. Biarlah Engkau Tuhan hadir di tempat ini Tuhan. Lawat kami Tuhan, jamah kami Yesus. Biarlah Bapa Engkau yang akan memberkati ibadah pada sore hari ini Tuhan. Kau berkati teman-teman yang bertugas pada sore hari ini Tuhan. Biarlah Engkau Yesus yang akan campur tangan Tuhan dari ibadah kita dari awal pertengahan hingga akhirnya Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami mau serahkan Tuhan ibadah kita pada sore hari ini. Mari semua yang percaya dan siap memuji dan menyembah Tuhan katakan amin. Haleluya. Siap memuji Tuhan, Jemaat Living Water. Semangat. Amin. Haleluya.
di atas pujian. Hanya Kau Allah yang layak untuk disembah. Namamu tertinggi, kuasa-Mu nyata, ubahkan hidupku selamanya. Ubahkan hidupku selamanya. Haleluya, haleluya. Yes, Allah yang bertata di atas pujian kita adalah Allah yang ajaib, amin. Haleluya. Yeah. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu, Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan, tak ku serahkan untuk rencana-Mu, Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Yes. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu, Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan, tak ku serahkan untuk rencana-Mu, Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Dan musik memuji Tuhan. Tepuk tangan sama-sama. Haleluya. Ajaib Kau Tuhan. Haleluya.
Raja mulia, Raja mulia. Ya saudara-saudara yang mulia buat Yesus, come on. Haleluya. Hey, haleluya. Yes. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk sukacita sore hari ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Yang lebih lagi Tuhan masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Mempersiapkan hati kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari jemaat Tuhan bersama-sama nyanyikan pujian ini dengan segenap hati. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Yes. Mari jemaat Tuhan sama-sama nyanyikan pujian ini. Sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak
pada hidupku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Terima kasih. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sore hari ini setiap kita pasti pernah yang alami masalah atau tantangan dalam hidup kita. Tapi saya percaya bersama dengan Tuhan kita bisa melewati semua itu. Oleh sebab itu, jangan menganggap masalah atau tantangan itu menjadi beban buat kita. Tapi itu menjadikan kita menjadi lebih tinggi lagi, iman kita bertambah lagi. Supaya dengan tantangan yang ada dalam hidup kita, iman kita boleh dikuatkan, iman kita boleh diteguhkan, bahwa bersama dengan Yesus kita sanggup melewati semua tantangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pertolongan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk pertolongan-Mu dalam hidup kami. Kami bisa melewati semua badai dalam hidup kami. Semua karena Engkau yang campur tangan dalam hidup kami Tuhan. Kami berserah. Bawa kami Tuhan, bawa kami Tuhan. Bersamamu kami aman, bersamamu kami tenang. Terima kasih Tuhan. Yes Tuhan, kami angkat tangan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami berserah kepada-Mu Tuhan. Ketika kami berserah, kami percaya Engkau akan turun tangan buat kami Tuhan. Engkau akan lawat setiap kami Tuhan. Kau hadir di sini, amin. Ku rasakan kuasa yang
Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan dan kuasa-Nya tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kesenangan terjadi di sini, kelepasan terjadi di sini. Haleluya, haleluya, yes, haleluya, yes Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yes, kami serahkan jam pemberitaan firman-Mu dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, jemaat Tuhan yang setiap sama-sama katakan amin. Haleluya, silakan duduk Bapak. Haleluya. Baik. Shalom saudara. Hari ini kita merayakan hari kemerdekaan yang ke-80. Betul ya saudara ya? Dirgahayu kemerdekaan yang ke-80 tahun 2025. Kalau Anda bertahan hidup 20 tahun lagi, saudara akan mengalami Indonesia emas. Saudara mulai mikir, nyanda enggak ya, nyanda enggak ya? Sampai enggak, saudara. Ya. Nah, saudara, kita terus berdoa untuk bangsa kita, supaya bangsa kita diberkati oleh Tuhan, dan juga bangsa kita betul-betul menjalankan keadilan bagi rakyatnya, ya, khususnya pemerintah yang memerintah hari ini, supaya keadilan itu ditegakkan di negara kita Indonesia. Amin, haleluya. Nah, hari ini kita masih belajar, saudara, berkaitan dengan tema kita masih di stand tall, ya, berdiri teguh atau teguh berdiri. Dan hari ini saya akan memberikan judul firman Tuhan, From Nothing to Something. Dari bukan siapa-siapa menjadi sesuatu. Tema ini selalu berkaitan dengan gambaran bahwa tadinya mungkin orang ini tidak dikenal, lalu jadi dikenal, terkenal ya. Sederhana kemudian sukses ya, dari yang tidak punya apa-apa jadi punya apa-apa. Tapi yang saya sampaikan hari ini lebih daripada sekedar itu, saudara, karena from nothing to something ini, somethingnya itu bukan fokus kepada kita, tetapi somethingnya ini kita dipakai oleh Tuhan, saudara ya. Jadi lebih dari sekedar Anda sukses, Anda diberkati, bukan, tetapi Anda menjadi something, menjadi sesuatu yang betul-betul Tuhan akan pakai dalam kehidupan saudara. From nothing to something artinya dari bukan siapa-siapa menjadi seseorang, atau dari tidak berarti menjadi berarti. Nah, seperti yang terjadi kepada Daud. Daud itu from delivery boy ya to deliverer of Israel. Dari pembawa bekal itu loh saudara. Ya, anak yang membawa bekal untuk siapa? Untuk kakak-kakaknya, menjadi apa? Menjadi pembebas bangsa Israel. Ini kan sangat sangat kontras sekali ya, sangat jauh sekali dari yang nothing ya to something. Nih Daud ini ya saudara ya, perhatikan. From shepherd of the sheep ya, to shepherd of nation. Dari gembala domba, benar-benar domba, saudara,
ya dari gembala domba ya kambing-kambing itu benar-benar jadi shepherd of nation, menjadi gembala bangsa. Jauh sekali saudara. Ya, kalau kakak-kakaknya Daud itu nggak mau menggembalakan domba, saudara, kenapa? Karena menggembalakan domba itu nothing, saudara. Ya, itu pekerjaan remeh-temeh, saudara ya. Nah, tapi justru itulah ya from nothing to something. Ya, Tuhan bisa lakukan itu kepada Daud, saudara. Ini hari ini kan kita sedang belajar Daud ini, ya. Lalu from the youngest son to the leader of his brothers. Jadi dari anak yang terkecil yang tidak dianggap, bahkan waktu Samuel datang mau mengurapi di rumah Isai menjadi raja siapa ini, yang didatangkan itu yang kakak-kakaknya yang gede-gede, saudara ya, yang gede-gede. Daud tidak masuk hitungan. Lalu kemudian Isai bilang masih ada satu lagi anak saya lagi mengembalakan, saudara, ya. Tapi dia juga anak yang terkecil. Dari yang terkecil dia bisa menjadi pemimpin bagi kakak-kakaknya. Wow, luar biasa, saudara. Ya, jadi apa yang terjadi kepada Daud itu yang akan kita pelajari bersama-sama. Kenapa Daud bisa mengalami from nothing to something? Ya, dia yang bukan siapa-siapa, ya kemudian Tuhan bisa ubah menjadi sesuatu yang dahsyat yang bisa dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Ya, tentu tema ini, stand tall ini, ya berdiri teguh, ya kita akan lihat apa yang dilakukan oleh Daud. Kok dia bisa begitu? Karena kalau bagiannya Tuhan sudah pasti, saudara, bahwa Tuhan keinginannya adalah supaya Anda yang bukan siapa-siapa diangkat oleh Tuhan menjadi sesuatu bagi Tuhan. Katakan amin, saudara. Anda yang biasa-biasa, orang yang biasa-biasa, Anda diangkat sama Tuhan, jadi orang yang diberkati Tuhan untuk memberkati orang lain, saudara. Itu yang dirancangkan oleh Tuhan. Tetapi itu tidak akan pernah terjadi kalau apa? Kalau kita tidak melakukan bagian kita, saudara. Ya, selalu ada bagiannya Tuhan dan ada bagian kita. Hari ini banyak orang berdoa, Tuhan angkat saya Tuhan. Angkat bisnis saya Tuhan. Angkat pekerjaan saya Tuhan. Ya angkat keluarga saya, tunggu dulu. Tuhan akan ngomong gini, oh aku itu sudah punya rancangan itu buat kamu. Tapi apa yang kamu lakukan yang harusnya menjadi bagian saya dan saudara, sehingga rancangan Tuhan itu yang bahwa Tuhan akan mengangkat kita ya menjadi sesuatu, jadi berkat, ya dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan, ya baik dalam keluargamu, dalam pekerjaanmu, dalam bisnis, dalam pelayanan, semuanya, saudara. Ya, apa yang menjadi bagian? Nah ini yang penting, bagian kita ini apa? Kita belajarnya dari Daud, saudara. Ya, dari Daud. Prinsip yang dilakukan oleh Daud itu apa? Ya, jadi saya mau katakan, saudara. God can turn your nothing into something for His glory. Tuhan dapat mengubah keadaanmu yang tidak ada apa-apanya menjadi sesuatu yang berarti untuk kemuliaan. Katakan amin dulu, saudara. Ini poin pentingnya, saudara. Saudara harus tahu itu. Tuhan bisa mengubah saudara. Tuhan bisa mengubah saya dan saudara. Ya. Nah, bagaimana supaya Tuhan mengubah kita dari ya nothing to something? Yang pertama, saudara, simpel sekali, saudara. Mungkin Anda sering dengar ini, tapi saya ulang lagi, kenapa? Karena inilah yang dicontohkan oleh Daud, yang dilakukan oleh Daud, ya. Faithful in the small things, setia dalam hal-hal kecil. Ini kelihatannya gampang ya, saudara ya. Kita ngomongnya gampang, tetapi nggak mudah pada saat mempraktekannya, saudara. Tidak gampang, ya. Dari mana kita bisa lihat ayat itu, saudara? Mari kita lihat ayatnya di dalam 1 Samuel 17 ayat 19 mengatakan, Isai berkata kepada Daud anaknya, ambillah untuk kakak-kakakmu bertih gandum ini, seeva dan roti yang 10 ini, bawalah cepat-cepat ke perkemahan kepada kakak-kakakmu. Dan baiklah sampaikan keju yang 10 ini kepada kepala pasukan 1000. Tengoklah apakah kakak-kakakmu selamat dan bawalah pulang suatu tanda dari mereka. Saudara, ini tugas nothing ini, saudara. Cuma nganterin bekal, saudara.
Cuma ke medan pertempuran ini bukan perang, bukan. Dia hanya nganterin bekal, saudara. Nganterin makanan. Ini nothing. Lalu Daud bangun pagi-pagi. Lihat responnya, saudara. Ditinggalkannya kambing dombanya pada seorang penjaga, lalu mengangkat muatan dan pergi. Seperti yang diperintahkan Isai ini ayahnya kepadanya. Sampailah ia ke perkemahan ketika tentara keluar untuk mengatur barisannya dan mengangkat sorak perang. Dia betul-betul melakukan dengan setia apa yang Isai perintahkan, tugaskan. Ini hal kecil, saudara, hanya nganterin makanan. Nganterin makanan. Mungkin Gojek terinspirasi dari Daud, saudara-saudara, ya, benar ya. Gosen itu ya, GoFood, sorry ya. Terinspirasi ini dari Daud ini, saudara ya, GoFood. Hanya ngantar makanan, saudara. Hanya ngantar makanan. Ini bukan hal yang besar. Tapi Daud setia, saudara. Daud mengerjakan tugas dari ayahnya meskipun itu terlihat remeh. Ya, yaitu mengantarkan bekal untuk kakak-kakaknya. Itu gambarnya ya, saudara ya. Kalau pakai visual itu lebih nancep di kepala ya, saudara. Sana Daud, ayo pergi, anterin. Nah, Daudnya bilang, oke ayah, ya kan, pergi. Seringkali Tuhan memulai karya besarnya itu dalam hidup kita melalui tugas yang kecil, saudara. Melalui sesuatu yang kecil. Melalui hal yang kecil. Yang kadang itu kita terburu-buru ingin sesuatu yang besar. Padahal Tuhan itu memulai karya besarnya bagi saya dan saudara itu mulai dari yang sederhana, saudara. Ini bukan dalam hal pelayanan, saudara, bukan. Bukan saja dalam hal pelayanan maksud saya. Ketika Anda bekerja, di pekerjaan Anda, bisnis Anda, orang terburu-buru ingin sesuatu yang besar. Padahal apa? Bahwa Tuhan seringkali memulai sesuatu yang besar itu dari yang kecil, saudara. Bahwa Tuhan ingin supaya kita itu setia. Mungkin nothing kita. Ya, kadang kita tuh kalau kemudian disebut nothing, kita merasa, saudara, gengsi, saudara. Alah, kamu kerjaanmu kayak gitu, nothing. Lalu kita merasa, apa saudara? Gengsi, sombong, minder gitu ya. Ya, orang minder sebetulnya kadang-kala jadi terlihat sombong juga gitu, saudara. Betul ya, saudara? Maksud saya itu tadi, saudara. Jadi, ditanya kerjaannya apa tuh malu ngomong, saudara, karena kerjaannya nothing gitu, saudara. Ya, ada orang-orang yang begitu merasa nothing. Gak apa-apa, saudara, kalau Anda nothing itu gak apa-apa. Kenapa, saudara? Karena kita tahu kebenarannya. Anda yang nothing itu bisa diubah menjadi something, saudara. Jadi gak usah takut dengan nothing. Karena itu seringkali caranya Tuhan untuk membawa kita kepada sesuatu yang besar, itu ya Anda dibawa dari yang nothing itu kemudian jadi something. Gak usah merasa bagaimana-bagaimana, saudara. Nothing, Daud hanyalah seorang anak bungsu, gembala domba, hanya pembawa bekal. Saudara, tidak dianggap penting. Saul aja waktu Daud datang kemudian mengatakan saya yang akan berperang. Enggak mungkin kamu bisa. Ya, Saul itu hanya karena enggak ada yang berani maju aja lalu Daud disuruh maju gitu, saudara. Udah habis enggak apa-apa wis, siapa tahu gitu, saudara. Itu jahat loh tuh Saul itu ya. Ya kan enggak, orang Israel enggak ada yang berani maju. Daud berani maju padahal dalam pikirannya Saul orang mungkin, enggak mungkin. Ada tuh ayatnya, betul saudara ya? Enggak mungkin. Lawang pakai baju perang aja enggak sanggup kok dia kok. Mau melawan Goliat. Saudara, tidak dianggap. Pernah enggak saudara tidak dianggap sama orang, saudara? Pernah enggak? Enggak usah bingung. Enggak usah. Jangan bingung kalau engkau enggak dianggap sama orang, engkau dihina sama orang, engkau merasa dianggap sebagai nothing. Ya enggak apa-apa, kalau faktanya memang Anda masih nothing,
Kenapa harus bingung? Amin saudara. Yang penting apa? Yang penting ini kebenarannya. Anda harus setia dari hal yang kecil. Dari yang kecil, Daud itu menggembalakan domba, setia. Ya, Daud itu mau disuruh-suruh yang seperti itu enggak ada, enggak seperti kakak-kakaknya langsung perang bawa senjata. Luar biasa. Enggak, Daud enggak, saudara. Enggak usah bingung kalau ada orang menganggap kamu nothing, engkau nothing. Enggak apa-apa. Karena penilaian orang itu enggak terlalu penting buat kita. Yang penting itu Tuhan, saudara. Tuhan itu menilai saudara. Ya, perhatikan saudara. Tuhan, engkau tuh sangat berharga bagi Tuhan. Makanya Tuhan mau supaya engkau bisa naik dari nothing menjadi something. Itu yang Tuhan rancangkan dalam hidup saudara. Somethingnya apa? Somethingnya Tuhan memakai Daud untuk mengalahkan Goliat. Bukan hanya sampai di situ, saudara. Ya, Daud jadi pahlawannya Israel, tetapi Daud akhirnya menjadi raja Israel. Wow, saudara. Tuhan itu kalau ngangkat tuh nggak tanggung-tanggung. Daud yang nothing diangkat sama Tuhan. Bahkan jadi raja Israel kedua. TYC tolong didengar kalau pastornya khotbah. Jangan sampai kalau ada cerdas, cermat, games ditanya raja Israel pertama, gak ada yang bisa jawab. Jawabnya Herodes, saudara-saudara. Sedih saya, saudara kan. Herodes tuh di mana gitu. Aduh, Tuhan Yesus ya. Ya itulah. Jadi saudara, kembali ke tadi saudara ya. Nggak apa-apa, dalam proses belajar saudara ya. Nah, Tuhan itu memakai Daud untuk mengalahkan. Nah, tetaplah setia dalam hal yang kecil, bahkan sepertinya sesuatu yang tidak berarti. Karena Tuhan memulai karya besarnya itu bagi kita dari hal-hal yang kecil, saudara. Bukankah kalau engkau setia dari hal yang kecil, Tuhan percayakan engkau hal yang besar, saudara. Kita sering dengar ayat itu, saudara. Kita bolak-balik dengar, kalau kita setia dalam hal yang kecil, Tuhan akan buat kita dipercaya dalam hal yang besar. Jangan terburu-buru, engkau pengen yang besar. Lawang yang kecil aja kamu gak setia kok. Kalau kamu setia, Tuhan yang menilai. Tuhan yang menilai Daud, saudara. Tuhan yang menilai Daud. Luar biasa ya, waktu saya mempelajari ini. Wow, dahsyat sekali saudara. Great victories often start with small obedience. Jadi kemenangan yang besar, kemenangan-kemenangan yang besar itu ya saudara ya. Itu seringkali memang mulainya ya, selalu bahkan mulainya dari hal-hal yang ini sudah dimulai dari ketaatan yang kecil. Ketaatan yang saudara yang kecil itu sudah mempersiapkan saudara mengalami kemenangan yang besar. Ya, saudara dipersiapkan, saudara. Nanti kita akan lihat saudara berikutnya. Ini yang kedua, saudara. Shaped by the process in the small things. Dibentuk oleh proses dalam hal-hal kecil. Ini poin yang kedua, saudara. Jadi, saudara, hal yang kecil itu sebetulnya sedang memproses saudara. Untuk apa, saudara? Untuk Anda siap kapanpun waktunya Tuhan mengangkat saudara, Anda siap. Itu loh, saudara. Hari ini sebetulnya Tuhan sudah ingin menyatakan hal yang besar. Anda nggak siap. Anda masih bingung dengan hidupmu sendiri. Saudara. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Saudara, ini hal-hal yang saya mengatakan ini sederhana, kecil ya, karena dia sedang mengembalakan, sekalipun waktu mengalahkan
singa itu bukan hal yang kecil ya saudara ya. Tetapi kalau dibandingkan dengan dia mengalahkan Goliat dan kemudian dia menjadi raja, itu jauh saudara. Itu hal yang kecil. Dia membunuh serigala, dia membunuh singa, membunuh beruang maksud saya. Saudara, itu hal yang kecil. Pengalaman mengalahkan singa dan beruang adalah proses saudara yang dilalui oleh Daud sebelum dia berhasil mengalahkan Goliat. Jadi Tuhan ya membentuk Daud itu dari hal-hal yang kecil, yang sederhana sebetulnya. Dan kemudian dipersiapkan. Jadi kalau sudah siap, kapanpun waktunya Tuhan, itu gampang saudara. Gampang sekali. Masalahnya hari ini banyak orang percaya, banyak orang Kristen. Tuhannya sudah kepingin memberkati. Tuhannya sudah ingin mengangkat. Tetapi kitanya yang seringkali gak siap saudara. Faktanya begitu. Kitanya yang diproses dari hal yang kecil, wah, menggerutu, marah sama Tuhan, gak suka. Ya saudara, padahal ini proses ini yang membentuk kita supaya kita siap, saudara. Siap untuk apa? Untuk mengalami apa yang akan Tuhan lakukan. Angkat kita, saudara. Itu waktunya Tuhan, kita gak pernah tahu, saudara. Tapi pasti Tuhan akan melakukannya. Seperti Tuhan melakukan kepada Daud. Perhatikan, proses dari hal-hal kecil akan membentuk keberanian. Kalau dalam kasusnya Daud ini keterampilan. Imannya Daud juga, saudara. Jadi hal-hal yang kecil itu, saudara, yang memproses kita, itu akan membuat kita jadi orang yang berani menghadapi masalah, menghadapi persoalan, gak pernah takut. Namun juga terampil. Jangan lupa, saudara, saya ingat khotbahnya Pastor Yogi di sini ya, bahwa kita jadi orang percaya juga harus terampil. Harus terampil, gak hanya kemudian berani, tapi gak terampil, saudara. Kalau Anda melalui saat-saat seperti itu, waktu diproses, saudara, ada persoalan, ada tantangan, Anda punya keberanian, oke, tapi Anda punya keterampilan untuk apa? Oh, kalau ada masalah yang sama seperti itu, aku bisa atasi itu. Terampil sudah, saudara. Ya kan? Dan juga ada iman. Iman itu terbentuk di situ, saudara. Makanya Daud itu pakai iman. Aku datang dengan nama Tuhan semesta alam, katanya. Ada iman dari Daud, saudara, waktu dia mengalahkan Goliat itu, saudara. Ya, nah, jangan terburu-buru untuk melewati proses. Karena setiap tahap itu dalam proses itu mempersiapkan kita untuk satu pertempuran yang lebih besar, untuk satu masalah yang lebih besar, untuk satu masalah atau persoalan yang lebih besar. Jadi jangan buru-buru, saudara, engkau lewati proses itu, jangan. Justru kalau engkau hari ini sedang diproses, itulah kesempatan Anda sedang mempersiapkan diri untuk Anda akan mengalami sesuatu yang besar dengan Tuhan. Imani, saudara, imani. Kalau ada hari ini Anda yang merasa keluargamu lagi diproses, pekerjaanmu lagi diproses, bisnismu lagi diproses, pelayananmu lagi diproses, engkau merasakan itu, hari ini nothing, gak apa-apa, saudara, gak apa-apa. Yang penting engkau tahu bahwa rancangan Tuhan itu bagi saudara, engkau ngerti itu, blueprintnya engkau tahu. Bahwa Tuhan itu ingin membuat engkau dari nothing jadi something. Itu harus tahu dulu, saudara. Gak pernah Tuhan itu punya pikiran engkau nothing terus, nothing di situ. Enggak. Karena Tuhan ingin mengangkat saudara dan saya, saudara. Tuhan itu kalau Anda berkata Tuhan berkati aku, Tuhan tuh ngomong begini, nah aku ini lebih ingin memberkati engkau. Jadi masalahnya bukan di sana, masalahnya bukan di Tuhan, bukan. Masalahnya di kita. Masalahnya di kita, saudara. Karena setiap tahap proses itu mempersiapkan kita untuk pertempuran yang lebih besar. Dan saya alami itu, saudara. Saya alami, saudara. Saya ngomong begini, benar ya, saya alami. Ya, 16 tahun, saudara. Waktu saya ke Semarang dan kemudian saya mengalami proses dari yang nothing, saudara. Gak apa-apa, setia aja, setia, saudara. Setia. Karena ada waktunya Tuhan angkat.
Dan pada waktunya tiba, engkau siap. Engkau siap, itu loh saudara. Ya, kita nggak pernah tahu waktunya Tuhan, nggak pernah ngerti waktunya Tuhan. Kairos namanya, saudara. Momentum namanya, saudara. Dan masalahnya adalah apakah ketika momentum itu tiba, engkau siap atau tidak. We are ready when the moment comes, saudara. Kita siap ketika momen itu datang dalam hidup saya dan saudara. Momen apa, saudara? Momen Tuhan akan angkat kita seperti Daud, saudara. Kita menjadi siap kapanpun momen Kairos itu datang. Seperti yang terjadi kepada Daud. Perhatikan, Daud itu datang ke medan pertempuran. Itu bukan buat perang, saudara. Dia nggak pernah tahu juga dia harus melawan Goliat. Dia nggak pernah tahu, saudara. Nggak pernah tahu. Tetapi jalan ceritanya, saudara. Isai suruh dia pergi untuk membawa bekal. Dan dia ikuti saja. Tapi di sana, saudara, semua itu seperti Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, saudara. Di mana kemudian, ya, momen itu bisa Tuhan pakai untuk membawa Daud menjadi pahlawan bangsa Israel dengan mengalahkan Goliat, saudara. Jadi waktu dia datang ke medan pertempuran bukan untuk perang lawan Goliat, tidak sama sekali, saudara. Artinya apa, saudara? Artinya dalam kehidupan kita nggak pernah tahu. Hari ini kalau kita setia dalam perkara kecil dan kita siap diproses dari yang kecil, nggak apa-apa, saudara. Ya, natural saja, ikuti saja, saudara. Kok dilalah? Di dalam Tuhan itu nggak ada dilalah sebetulnya, saudara. Karena Tuhan sudah punya waktu yang terbaik buat kita, saudara. Seperti waktu yang diberikan kepada Daud. Tuhan merasa ini waktunya Daud. Ini waktunya Daud. Sehingga apa? Daud diberi kesempatan untuk mengalahkan Goliat. Dan dari situlah Daud dari nothing, from nothing to something, saudara. Daud jadi orang yang disebut sebagai pahlawannya bangsa Israel, saudara. Ketika momen besar itu tiba, Daud siap. Karena proses sebelumnya, saudara. Dari mana saya bisa tahu kalau Daud siap? Lihat, ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud. Waktu Goliat maju, saudara, untuk menemui orang Israel, khususnya Daud. Apakah Daud takut, saudara? Apakah Daud lari menjauh? Tidak. Justru disitulah Daud merasa inilah kesempatan. Terbukti dari Daud itu berlari ke barisan musuh. Banyak orang Kristen hari ini, kairosnya tiba, larinya ke sana, saudara. Karena nggak siap. Tapi kalau orang percaya, yang setia dalam hal yang kecil, selalu nggak pernah menggerutu sama Tuhan, nggak pernah komplain sama Tuhan. Ya, lalu dia siap dibentuk dari yang kecil, hal-hal yang kecil hari ini. Karena mempersiapkan untuk hal yang besar. Orang Kristen seperti ini akan siap ketika kesempatan itu datang, saudara. Dia akan berlari, saudara? Menjemput kesempatan, saudara. Bagi Daud, Goliat itu kesempatan. Dia nggak lihat itu sebagai kesulitan, sekali lagi, saudara. Dia tidak lihat itu sebagai sesuatu yang menakutkan, tidak. Karena dia tahu, saudara. Dia tahu selama hidupnya berjalan bersama dengan Tuhan, dia sudah melatih, mempersiapkan dirinya, saudara. Dan yang terjadi akhirnya, dia bisa mengalahkan Goliat. Goliat selalu digambarkan sebagai tantangan, persoalan yang harus kita hadapi, saudara. Ya, salah satunya buku yang dikarang oleh Robert Kiyosaki juga mengutip tentang Goliat. Ya saudara, masing-masing kita punya Goliatnya masing-masing. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah engkau siap diangkat sama Tuhan, saudara? Ketika kesempatan itu datang buat saudara. Itu pertanyaan buat kita, saudara. Tidak ada kesiapan instan, nggak ada.
Keberhasilan adalah hasil dari pembentukan melalui proses. Ketika kairosnya Tuhan datang untuk kita, pastikan kita sudah siap. Karena kita sudah melalui proses yang membentuk hidup kita. The process positions you from God moment. Proses itu memposisikan saudara, ya, untuk apa saudara? Untuk waktunya Tuhan itu, saudara. Proses itu penting dalam kehidupan kita, saudara. Karena itu akan memposisikan saudara untuk siap dengan God moment, untuk waktunya Tuhan mengangkat saudara. Saya selalu mengatakan, saudara, kita nggak pernah tahu waktunya Tuhan itu kapan. Ya saudara, kita nggak pernah tahu seminggu lagi, ya 2 minggu lagi, atau bahkan 3 hari lagi kita nggak pernah tahu, saudara. Kita nggak pernah tahu. Tapi saudara, saya ingin katakan hari ini kepada saudara, kalau engkau mau from nothing to something, lakukan bagian kita. Yang seperti yang Daud lakukan, yaitu apa? Setia dari hal-hal yang kecil. Hari ini ada hal-hal yang kecil yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Lakukan itu dengan setia. Pekerjaanmu lakukan dengan setia. Pelayananmu lakukan dengan setia, saudara. Lakukan dengan setia. Lalu siap untuk diproses dari hal-hal yang kecil. Diproses, dibentuk karakternya, saudara. Diproses sama Tuhan, ngalami apa masalah, hadapi masalah, dapat keberanian, dapat keterampilan, iman tumbuh. Jalani terus saja, jalani. Karena kita nggak pernah tahu waktunya Tuhan. Jangan-jangan seminggu lagi waktunya Tuhan buat kita, saudara. Katakan amin, saudara. Dan kalau Tuhan sudah mengangkat, nggak ada yang bisa menurunkan saudara, nggak ada. Kalau Tuhan sudah angkat saudara, nggak ada yang bisa nurunin saudara, nggak ada. Tuhan yang angkat, seperti yang Tuhan lakukan kepada Daud, saudara. Slide terakhir ini selalu menjadi kesimpulan yang penting buat kita, saudara. Saya mau bacakan pelan-pelan buat saudara. Tuhan bisa membuat kita from nothing to something. Tuhan bisa membuat kita yang bukan siapa-siapa menjadi sesuatu yang bisa jadi berkat dipakai oleh Tuhan. Jika kita tetap setia dalam hal-hal yang kecil yang Tuhan berikan kepada kita, dan kita siap atau mau dibentuk melalui diproses dari hal-hal yang kecil, karena proses akan membentuk keberanian, keterampilan, iman, sehingga ketika sudah tiba waktunya Tuhan mengangkat kita, kitanya sudah siap, saudara. Kita siap diangkat sama Tuhan. Saya berdoa firman Tuhan ini boleh menjadi renungan kita, inspirasi buat kita. Supaya apa? Supaya kita belajar. Belajar untuk apa, saudara? Melihat hidup kita masing-masing. Hari ini mungkin kita nothing, gak apa-apa, saudara. Orang lain bahkan mengatakan kamu nothing. Orang yang paling dekat dengan kita bilang kamu nothing. Kamu bukan apa-apa, kamu gak punya apa-apa. Keluargamu mungkin mengatakan kamu nothing. Gak perlu tersinggung dengan itu, saudara. Gak apa-apa. Semua kita awalnya nothing, saudara. Semua. Tapi jangan pernah takut, saudara, karena kita punya Tuhan yang punya rancangan baik buat kita. Dia selalu ingin membuat Anda yang nothing jadi something, saudara. Kalau Anda belajar seperti Daud, oke Tuhan, aku nothing hari ini. Tapi aku mau belajar setia dari apa yang Tuhan berikan. Mungkin hari ini Anda berkata rekoso, enggak apa-apa rekoso, saudara. Kalau orang kerja ya rekoso. Enggak ada orang kerja ongkang-ongkang kaki, enggak ada, saudara. Setuju, saudara? Saya ingin membuat jemaat Living Water adalah jemaat yang tough, saudara. Saya rindu.
dari yang sederhana, nggak apa-apa. Itu melatih kita, diproses melatih kita. Pada saat waktunya tiba, kairosnya Tuhan, Anda akan kaget-kaget diangkat sama Tuhan, saudara. Hidupmu akan menjadi kehidupan, bukan hanya saja engkau diberkati oleh Tuhan, tetapi hidupmu menjadi berkat buat banyak orang. Katakan amin, saudara. Kalau ada di antara saudara yang sedang mengalami situasi ini, di dalam kehidupanmu secara pribadi, dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam pelayanan, ayo terima kebenaran ini menjadi bagian kita, saudara. Orang bisa ngomong apa saja. Orang bisa ngomong apa saja. Itu sebabnya saya katakan gak usah bingung dengan omongan orang. Gak usah. Justru hari ini yang saya ingin katakan, dengarlah apa yang dikatakan Tuhan kepada saya dan saudara. Apa yang Tuhan katakan? Tuhan bisa mengubah hidupmu dari yang nothing menjadi something. Pikirkan itu, saudara. Pikirkan itu. Pikirkan itu, saudara. Haleluya. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di setiap proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Oh, tak terbatas kuasa-Mu. Amin, amin. Tak terduga caramu Tuhan, tak terduga caramu Tuhan. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terbatas kasih. Amin. Oh, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Saudara, kalau kita menyanyikan lagu ini, bahkan pengarang lagu ini mengatakan ketika ada di titik terendah, itu sama artinya dengan nothing, saudara. Titik terendah, nothing, bukan siapa-siapa, gak punya apa-apa, saudara. Tapi Tuhan kita itu Tuhan yang gak pernah menyerah kepada kita, saudara. Amin, saudara. Dia ingin memproses kehidupan kita. Bahkan saya diberkati dengan refren dari lagu ini mengatakan tak terduga caranya Tuhan. Kalau Tuhan menolong kita, saudara, itu seperti sesuatu yang di luar bahkan dugaan kita, saudara. Tuhan bisa lakukan itu. Tuhan hanya ingin hari ini responi firman, siapkan diri kita masing-masing. Ketika momen itu datang, Anda siap, saudara.
Jangan sampai ketika momen itu datang, engkau masih bingung dengan hidupmu, saudara. Hari ini biarlah firman ini menjadi kebenaran yang hidup. Kalau ada di antara saudara yang mengalami ini, pegang janji Tuhan ini, saudara. Bangkit berdiri bersama-sama. Mari saudara, nyatakan lagu ini sepenuh hati kita. Katakan, Tuhan, ini terjadi dalam hidupku, Tuhan. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Oh God, Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. ku kagumi Caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Yes God. Oh, Di titik terendah Kau hadir, angkat kehidupanku, Tuhan. Yes. Oh, katakan tak terbatas Kau, Tuhan. Tak yes, kuasa-Mu, Tuhan. Tak terduga cara-Mu. Oh, Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Terbatas kasih-Mu, Tuhan, tak terduga jalan-Mu. Oh, Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Oh, tak terbatas. Yes. Tak terduga cara-Mu. Kau yang ku di setiap langkah hidupku. Oh, tak yes, Lord, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Tuhan, doa kami adalah supaya setiap kami menjadi orang-orang percaya yang siap ketika momen kairosnya Tuhan itu datang kepada setiap kami. Kami siap untuk mengalaminya, ya Tuhan, seperti Daud. Itu sebabnya Tuhan, firman ini, kebenaran ini boleh menjadi bagian dalam hidup kami, Tuhan. Kami mau terus setia dalam hal-hal kecil, mungkin remeh, sederhana mungkin. Kami mau setia, tetap setia, ya Tuhan. Dan kamu siap diproses. Proses demi proses yang kami alami, Tuhan. Kami siap, kami tahu, Tuhan, itu adalah cara-Mu untuk mempersiapkan kami supaya kami benar-benar siap untuk momennya Tuhan terjadi atas hidup kami. Terima kasih, Tuhan. Biarlah jemaat Tuhan menjadikan firman kebenaran ini menjadi bagian dalam hidupmu masing-masing. Terjadi
dalam kehidupan setiap kita semuanya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari angkat tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Responi berkat Tuhan. Jadilah engkau orang percaya yang selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupanmu. Karena Tuhan akan membuat engkau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Engkau tidak pernah takut tahun-tahun kering. Karena apapun yang diperbuat tanganmu, Tuhan akan buat berhasil. Engkau akan terus naik dan tidak turun, jadi kepala dan bukan jadi ekor. Bahkan surga terbuka, dibukakannya tingkap-tingkap di langit, dicurahkannya berkat bagi setiap engkau. Apa yang dicari oleh bangsa-bangsa di dunia ini, apa yang dimakan, apa yang diminum, apa yang dipakai, Bapamu yang di surga tahu bahwa engkau pun memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Dan pada akhirnya Tuhan, hanya bagimu lah segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Jemaat, pulanglah ke rumahmu masing-masing dengan membawa berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Roh Kudus akan menyertai engkau mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, orang-orang percaya from nothing to something. Katakan bersama-sama, amin. Tuhan agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia,